keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan masuk dalam materi persamaan dasar akuntansi. Namun sebelum kita akan mengerjakan latihan soal, Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan selama kalian belajar akuntansi. Apakah itu? Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke. Kita akan masuk materi persamaan dasar akuntansi ya. Yang pertama, waktu kita belajar materi persamaan dasar akuntansi, kita belum mengenal istilah pendapatan dan beban. Mengapa? Karena persamaan dasar akuntansi tidak masuk dalam siklus perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya, jadi persamaan dasar akuntansi hanya sebagai pengantar, hanya sebagai dasar untuk kamu memahami sebuah siklus baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Yang kedua, waktu menulis angka, nominal, atau nilai uang, kamu harus menempatkannya pada posisinya. Maksudnya seperti apa? Jadi satuan dengan satuan, ya, ribuan dengan ribuan, jutaan dengan jutaan. Misalnya, ada angka 10 rupiah dan 20 rupiah. Jadi kamu harus tulis 20 di sini, bukan 10, 20 di sini. Ini salah. Ya, kemudian misalnya ada contoh 3.000. Kemudian ada nilai selanjutnya adalah 2.450. 2.450. Jadi dia sama, ya. Ini sejajar, ini sejajar, ini sejajar dan sejajar. Bukan seperti ini. 2.450. Benar ada angka 2.450, tapi nilai ini tidak sama dengan yang di atasnya. Jadi ini salah. Jadi tempatkanlah pada posisinya. Ya. Yang ketiga, waktu membuat sebuah laporan, ya, waktu membuat sebuah tabel, kamu harus mengerjakannya dengan rapi. Ya. Gimana caranya supaya rapi? Kamu harus menggunakan penggaris seperti persyaratan yang sudah Ibu sampaikan. Ya. Ketika kamu mengerjakan laporan dengan menggunakan buku folio dan kamu harus membuatnya sendiri, bukan dalam aplikasi. Kalau misalnya dalam aplikasi, dalam Excel mereka sudah ada ya, sudah ada garis-garis yang sudah dibuat. Tapi kalau dengan buku folio, kamu harus menggunakan penggaris supaya apa? Supaya rapi. Ya. Kemudian rapi juga bisa kamu gunakan dengan menyederhanakan. Ya, kamu dapat menyederhanakan misalnya rupiah. Setiap nilai harusnya ada selalu ada rupiah. 3.000 rupiah harus ada rupiah di depannya. Rupiah 2.450. Ini bisa saja kamu buatnya miring-miring. Jadi untuk menyederhanakannya supaya rapi, kamu dapat membuatnya di ujung tabel paling atas, ya, sebelah kanan. Jadi sekali saja tulis rupiah, itu sudah mewakili semua nilai yang ada dalam tabel tersebut. Jadi tidak perlu ditulis berulang-ulang. Oke. Yang terakhir, ya, laporan yang kamu buat harus bersih, tidak boleh ada coretan sama sekali. Supaya laporan yang kamu buat itu bisa dipercaya. Jadi tidak ada editan sama sekali. Oke, ini adalah materi awal yang perlu kamu ketahui untuk masuk dalam pembuatan laporan persamaan dasar akuntansi, juga siklus-siklus yang ada dalam perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengerjakan latihan tentang persamaan dasar akuntansi. Ibu akan bacakan soal, nanti soal juga akan ada di layar ya. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan Ahli Binatu. Ahli Binatu itu nama lain dari laundry. Ya. Analisislah pengaruh transaksi-transaksi tersebut dan masukkan ke persamaan akuntansi. Jadi karena di perusahaan ini tidak ada nama Ahli Binatunya punya siapa, kita asumsikan saja bahwa laundry ini milik Claudia. Ya. Jadi sebelum membuat persamaan dasar akuntansi, kita mesti membuat dulu kopnya ya, kop laporan kita. Oke, berarti di sini nama perusahaan berarti laundry, Claudia. Oke, kita akan membuat jurnal ya. Bagian keduanya ya, untuk bagian dari kop yang kedua adalah nama jurnalnya atau nama laporan yang ingin kita buat. Sekarang kita akan membuat persamaan dasar akuntansi. Berarti kita tulis di sini persamaan dasar akuntansi. Oke. Yang ketiga adalah periode. Jadi soal ini ya, periodenya adalah Agustus 2020
2008. Berarti di sini periode 31 Agustus 2008. Kenapa 31? Karena bulan Agustus selalu diakhiri dengan tanggal 31. Ya, jadi periodenya adalah 31 Agustus 2008. Oke. Soal yang pertama. Tanggal 1 Agustus 2008 diterima kas dari konsumen senilai 7.290.000. Berarti tanggal yang pertama adalah tanggal 1. Oke. Di sini letak posisinya adalah tahun. Berarti 2008 di sini adalah bulan Agustus. Oke. Tanggal 1 adalah kita menerima kas dari konsumen 7.290.000. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita bisa sederhanakan. Jadi tidak perlu menuliskan semua nilai 7.290. Dengan cara tulislah di sini RP, kemudian 0,003 ribuan. Kita sederhanakan, kita singkat. Ya, berarti di sini kita cukup menuliskan 7.290.000. Yang ditulis adalah 7.290. Tapi sesungguhnya nilainya adalah 7.290.000. Ya, karena sudah ada tindak nol yang kita simpan di ujung. Ya. Oke, kita menerima kas, berarti masuk di kas dan juga masuk di modal 7.290.000. Meskipun tulisannya 7.290, waktu kita membacanya tetap harus 7.290. Oke, soal nomor kedua, yaitu transaksi tanggal 3. Dibeli dengan kredit peralatan dari Mr. Frederick seharga 7.500.000. Jadi kita membeli peralatan, ya, membeli peralatan secara kredit. Berarti kalau kredit kita tidak bayar, kita tidak keluarkan uang, tapi kita punya hutang, Claudia punya hutang kepada Mr. Frederick sebesar 7.500.000. Berarti peralatan yang kita beli, ya, berarti kita masukin di sini 7.500.000. Ya, kemudian karena belinya kredit, berarti kita masukkan dalam hutang 7.500.000 rupiah. Pertanyaannya, sudah balance belum? Sudah seimbang belum? Sudah. Kenapa? Karena yang ada di aktiva adalah 7.500.000 dan yang ada di pasifa juga 7.500.000. Jadi seimbang, ya. Aktiva sama dengan pasifa. Oke, kita coba ya soal selanjutnya. Tanggal 4. Tanggal 4 Agustus diterima tambahan modal. Jadi modal kita bertambah dari Mr. Jeffrey sebesar 10.500.000 rupiah. Jadi Mr. Jeffrey ini rekannya Laudia, dia menambahkan modal sebesar 10.500.000 rupiah. Berarti waktu menambahkan modal dalam bentuk duit, ya, senilai 10.500.000, berarti kas kita bertambah senilai 10.500.000 rupiah dan modal kita bertambah sebesar 10.500.000. Perhatikan letak nominal yang Ibu tulis, sudah sejajar ya. Oke. Selanjutnya tanggal 6. Dibayar beban iklan senilai 250.000. Jadi kita membayar iklan untuk perusahaan kita, ya, supaya laundry-nya diketahui banyak orang, jadi kita pasang iklan. Nah, kita bayar iklannya senilai 250.000 rupiah. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kita belum kenal yang disebut namanya beban. Jadi ketika kita membayar iklan, kalau kita bayar iklan berarti kita pasti keluarkan uang. Berarti kas kita akan berkurang. Berarti kas kita pakai buka kurung, ya, karena uang kita berkurang, ya, senilai 250. Oke, uang kita berkurang. Nah, karena belum ada beban, maka kita akan masukkan ke dalam modal. Jadi modal kita juga berkurang sebesar 250.000 rupiah. Jadi aktiva berkurang, pasifanya juga berkurang. Jadi pasti balance, pasti seimbang. Oke, sekarang kita masuk tanggal 8, ya. Tanggal 8 Agustus dibeli tunai perlengkapan binatu sebesar 250.000. Jadi
kita beli perlengkapan secara tunai, sudah otomatis kas kita akan berkurang karena kita keluarkan duit untuk membeli perlengkapan ya. Kita tulis dulu ya, berarti perlengkapannya di tanggal 8 adalah Rp250.000 dan kas kita berkurang sebesar Rp250.000. Oke, seimbang ya, karena di aktiva yang satu bertambah, yang satu berkurang. Jadi anggap saja seperti nol, tidak ada transaksi apapun. Jadi kalau sebelumnya sudah seimbang, maka yang ini juga tetap seimbang. Ya. Kemudian tanggal 11. Kita membayar utang kepada Mr. Fredrik sebesar $150 atau setara 1.350.000. Sebelumnya kita punya utang 7.500.000 dan sekarang kita bayar 1.350.000. Berarti waktu kita bayar utang, kita mengeluarkan uang. Ya, duit kita berkurang, kas kita berkurang. Kalau kas berkurang jangan lupa dikasih tanda kurung ya, Rp1.350.000. Dan utang kita juga berkurang sebesar sejajar ya, sebesar Rp1.350.000. Jadi aktiva berkurang, pasifanya juga berkurang. Balance? Balance. Ya. Oke, tanggal 20. Diterima kas dari konsumen ya sebesar 500.000. Jadi kita sudah memberikan jasa, memberikan pelayanan ya, kemudian kita menerima kas dari konsumen kita sebesar 500. Berarti kita menerima uang, berarti kas kita bertambah sebesar 500.000. Karena belum ada istilah pendapatan, maka kita masukkan ke dalam modal. Modal kita juga bertambah sebesar 500.000. Oke, tanggal 25. Dibayar rekening listrik, air, dan telepon 750.000. Kita bayar air, listrik, dan telepon, berarti keluarkan uang lagi. Berarti kas kita berkurang. Berarti berkurang, jangan lupa buka kurung. Sebesar Rp750.000. Karena belum ada beban, masukkan lagi ke dalam modal Rp750.000. Oke, tanggal terakhir, tanggal 27. Kita membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Ya, berarti kas kita berkurang karena kita keluarkan uang untuk membayar gaji karyawan. Rp1.500.000. Di modal juga kita kurangin Rp1.500.000 karena belum ada beban. Tapi waktu kita masuk di siklus akuntansi, nanti udah ada istilah pendapatan dan beban. Jadi tidak lagi akan kita masukkan dalam modal. Oke. Sekarang mari kita tarik garis, ya. Tarik garis, selesai sudah transaksi kita. Oke. Untuk membuktikan apakah yang kita kerjakan ini sudah seimbang, sudah seperti konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva harus sama dengan pasiva, atau harta harus sama dengan hutang ditambah modal. Mari kita buktikan ya. Kas, kalau semua kas ini kita jumlahkan, ini ditambah, dikurang, ditambah, dikurang, dan dikurang, hasil kas adalah Rp14.190.000. Oke. Sedangkan piutang tidak ada ya, kosong. Perlengkapan kita senilai Rp250.000. Untuk peralatan Rp7.500.000. Oke, kita tidak pernah membeli gedung, ya. Kemudian kita juga tidak ada beli kendaraan, berarti kosong. Berarti yang ada di sisi aktiva hanya kas, perlengkapan, dan peralatan. Oke, sekarang kita masuk di pasiva. Kita lihat, karena kita sudah pernah bayar hutang, berarti hutang kita tidak lagi Rp7.500.000, tapi menjadi Rp6.150.000. Untuk modal sendiri ditambah, dikurang, dan dikurang, hasilnya adalah Rp15.790.000. Oke, sekarang mari coba kita sama-sama hitung ya. 14.190 ditambah 250 ditambah 7.500.000,
Hasilnya adalah 21.940. Ini adalah aktiva. Oke. Kas, perlengkapan dan peralatan. Totalnya adalah 21.940. Apakah sama dengan pasifanya? Mari kita lihat. 15.790 kita tambahkan dengan 6.150. Hasilnya adalah 21.940. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Berarti sudah balance, sudah seimbang. Berarti laporan yang kita kerjakan sudah benar dan tepat. Ya, karena aktiva sudah sama dengan pasiva. Terima kasih anak-anak untuk materi pembelajaran hari ini. Materi selanjutnya kita akan mulai masuk di dalam siklus akuntansi. Ya, jadi kita sudah mulai masuk dalam materi perusahaan jasa. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya juga.